Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai teori perdagangan internasional menurut Hexer Olin. Ya, sebelum kita masuk ke teorinya, perkenalkan dulu, nama saya Kirana Taik, MPM 12190110, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Ya, teori Hexer Olin. Teori Hexer Olin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua orang ahli ekonomi asal Swedia, yaitu Eli Hexer dan muridnya Bertolli. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara eksekutif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah atau untuk tenaga kerja misalnya, jika rasio dari tenaga kerja terdapat faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Dalam teori Hexer Olin ditelaah sebab-sebab munculnya keunggulan komparatif bagi setiap negara dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hubungan dagang terhadap pendapatan faktor produksi di kedua negara bersangkutan. Yang menurut Hexer Olin, perbedaan kelimpahan faktor produksi menjadi penentuan keunggulan komparatif bagi masing-masing negara yang selanjutnya akan menjadi landasan berlangsungnya perdagangan. Ya, perdagangan juga dapat berfungsi sebagai pengganti mobilitas faktor produksi internasional dalam menyamakan tingkat harga faktor produksi atau pendapatan faktor produksi baik secara relatif atau absolut di antara negara yang terlibat dalam hubungan dagang tersebut. Teori Hexer Olin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain jika negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi. Negara yang melakukan perdagangan sebagai contoh adalah negara maju akan berdagang dengan negara berkembang. Selanjutnya, kelemahan asumsi. Ya, asumsi pertama itu bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dan memproduksi suatu komoditi. Jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Penjelasan analisis teori Hexer Olin menggunakan dua kurva. Yang pertama itu adalah kurva Isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi yang sama, serta kurva Isokwan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Ya, teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva Isokwan dan kurva Isokos, maka akan ditentukan titik optimal, sehingga dengan menetapkan biaya tertentu suatu negara akan memproduksi produk maksimal atau sebaliknya dengan biaya yang minimal. Suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan dua kurva tersebut, misalnya contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Perbedaan harga faktor produksi, ya teman-teman bisa lihat pada gambar di video ini ya. Kurva harga faktor produksi yang tadi memberikan penjelasan bahwa untuk Isokwan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung Isokos sebesar $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena juga faktor produksi
produksi atau laba yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, Isokwan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung Isokwan sebanyak $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk Isokwan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung Isokwan sebesar $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, Isokwan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung Isokwan sebesar $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $8,8. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya.